Oh, no way. Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Jack. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali di sebuah pesta Halloween di mana seorang gadis bernama Karen sedang berdansa dengan suaminya bernama Brian. Tiba-tiba Karen merasa perutnya begitu sakit sehingga ia pun menepi. Brian yang cemas bertanya apa yang telah terjadi dengannya. Ternyata Karen sudah hamil sekitar 2 bulan, namun anehnya Karen akan segera melahirkan. Brian beserta teman-temannya cepat-cepat pergi ke rumah sakit. Perawat tidak percaya ketika kehamilan Karen hanya sekitar 2 bulan. Dokter pun datang, ia menenangkan Karen jika kemungkinan itu hanyalah kram biasa yang selalu ibu hamil rasakan. Namun dokter pun ikut terkejut di saat melihat kondisi Karen yang sudah siap melahirkan. Dengan menarik nafas panjang, Karen mendorong keluar bayi laki-laki yang memang sudah terbentuk sempurna. Karen memegangi bayi tersebut dan diberi nama Jack. Dokter lalu mengecek kondisi Jack dan menemukan jika Jack memiliki pertumbuhan yang berlebihan dinamakan Warner Syndrome. Karena hal itu, sel-sel di dalam tubuh Jack akan berkembang 4 kali lebih cepat dibandingkan pertumbuhan orang normal. Seharusnya Jack berusia 2 bulan sekarang, namun Jack memiliki pertumbuhan bayi usia 9 bulan. Dokter menyatakan jika Jack dalam keadaan baik dan sehat, meskipun perkembangan Jack lebih cepat dari anak-anak lainnya. Kondisi Jack belum pernah ditemukan dalam catatan kedokteran sehingga masih tidak ditemukan obatnya. Tapi mereka memprediksi jika seorang anak tumbuh dengan kecepatan seperti ini, maka ketika ia berusia 10 tahun, ia akan terlihat seperti pria berusia 40 tahun. 10 tahun kemudian, seperti yang sudah dokter prediksi sebelumnya, Jack tumbuh lebih cepat dari anak seusianya dan ia terlihat seperti pria berumur 40 tahun, di mana sesungguhnya ia hanya anak berusia 10 tahun saja. Orang tua Jack tidak pernah mengizinkannya untuk keluar dari gerbang rumah karena mereka takut Jack akan dibully. Anak-anak tetangga yang selalu mengintipnya melalui jendela rumah Jack berpikir jika Jack adalah monster besar yang suka memakan anak-anak. Pak Loren adalah guru Jack yang membimbing dan mengajarkan pelajaran di rumah Jack setiap hari. Ia adalah satu-satunya orang yang sangat dekat dengan Jack ketimbang orang tuanya. Suatu hari Pak Loren mengajarkan Jack pelajaran, namun Jack selalu merasa terganggu oleh anak-anak tetangganya yang selalu mengintipnya untuk melihat monster besar. Untuk menakut-nakuti mereka, Jack lalu melemparkan bola mata mainan yang lengket melalui jendela rumahnya. Pak Loren kembali mengajar Jack, namun ia melihat kesedihan di mata Jack. Setelah pelajaran selesai, Pak Loren menyarankan kepada Karen dan Brian agar Jack dikirim ke sekolah saja. Namun Karen menolak saran dari Pak Loren. Pak Loren menegaskan jika mereka bisa memberitahu kepala sekolah agar mempersiapkan murid-muridnya di saat kedatangan Jack untuk mempermudah Jack beradaptasi. Tetapi orang tua Jack masih tetap tidak setuju atas ide Pak Loren tersebut. Di malam hari Jack dan Karen bermain bersama. Selesai bermain, Jack bertanya kepada ibunya apakah ia benar-benar seorang monster besar karena Jack mendengar percakapan anak-anak yang membicarakannya setiap hari. Karen meyakinkan jika Jack adalah anak normal seperti anak seusianya meskipun kenyataannya tidak begitu. Sebelum tidur, Karen dan Brian mendiskusikan jika saja Jack seharusnya dikirim ke sekolah. Tiba-tiba Jack datang dan ia ingin tidur bersama mereka karena Jack baru saja bermimpi buruk. Keesokan harinya Jack diberitahu bahwa ia akan pergi ke sekolah untuk pertama kalinya. Jack begitu senang, ia lalu mencukur jenggotnya dan memakai bajunya. Karen menyiapkan box makan siang untuk Jack, lalu mereka mengantar Jack ke sekolah.
Mereka bertemu dengan kepala sekolah yang menyambut mereka. Sebelum pergi, Karen berkata kepada Jack untuk memberitahunya kapanpun jika Jack mendapat bulian. Kepala sekolah kemudian memperkenalkan Jack kepada gurunya bernama Nona Marquez. Jack malu-malu masuk ke dalam kelas, lalu ia berdiri di depan teman-teman sekelasnya. Anak-anak tetangga yang sering mengintip Jack juga berada di kelas yang sama. Nona Marquez memperkenalkan Jack kepada semua murid dan meminta Jack untuk duduk. Jack pun lalu duduk di kursi, namun kursi tersebut terlalu kecil untuknya sehingga ia pun terjatuh dan membuat seluruh murid tertawa. Jack lalu diberi kursi yang lebih besar, namun kursi tersebut tidak bisa menahan bobot berat Jack hingga Jack terjatuh kembali dan murid-murid mentertawakannya lebih keras. Saat jam istirahat sekolah, Jack sendirian di taman. Semua anak melihat Jack. Mereka saling berbisik satu sama lain tentang ukuran tubuh Jack yang seperti orang dewasa, namun ia masih bocah. Sementara geng anak-anak tetangga melihat Jack dan merasa ketakutan. Mereka yakin jika Jack mungkin akan memukulnya jika mereka berani mengganggunya. Pemimpin geng bernama Louis membawa mata monster mainan dalam tasnya. Ia pun memperlihatkan kepada Jack dan ia segera memasukkannya kembali. Tidak lama kemudian geng rival menantang mereka untuk bertanding basket. Saat Jack menonton mereka bermain, dua anak perempuan mencolek Jack dengan ranting dan bertanya tentang umur Jack. Mereka bergurau tentang rambutnya yang rontok, juga tangan Jack yang berbulu. Setelah mengusir dua anak perempuan tersebut, bola basket mendarat di dekat Jack. Ia mengambilnya dan berencana untuk mengembalikannya. Namun salah satu anak tidak mau bola itu disentuh oleh Jack karena ia takut akan terkontaminasi. Mendengar hal itu, Louis beserta gengnya merasa kasihan kepada Jack. Tiba di rumah, Jack merasa sedih sampai ia tidak mau memakan makanan favoritnya yang ibunya sudah persiapkan. Di hari berikutnya saat jam istirahat, Jack masuk ke dalam sebuah terowongan untuk menyantap makan siangnya karena ia tidak memiliki teman seorang pun. Nona Marquez merasa kasihan kepada Jack hingga ia pun memutuskan untuk makan siang bersama Jack. Louis beserta gengnya ditantang kembali oleh geng rivalnya bertanding basket. Karena kekurangan pemain, Louis selalu mengajak Jack agar bermain satu grup dengannya. Dalam beberapa saat, Jack benar-benar tidak mengerti apa yang harus ia lakukan. Namun setelah memahami permainan, ia mencetak skor berkali-kali dan membuat geng Louis memenangkan pertandingan untuk pertama kalinya. Kembali ke kelas, Nona Marquez meminta murid-murid untuk menulis di kertas tentang keinginan mereka di masa depan. Ia memberi perhatian lebih kepada Jack karena Jack berkebutuhan khusus. Tetapi di sisi lain, Jack malah naksir kepada Nona Marquez. Usai sekolah, Jack berterima kasih kepada Louis karena sudah mengizinkannya bermain basket. Louis sebaliknya meminta Jack bantuan. Ia ingin Jack untuk berpura-pura menjadi kepala sekolah di depan ibunya yang bernama Dolores, sehingga Louis tidak akan mendapat hukuman karena tidak mengerjakan PR. Jack merasa ragu dengan permintaan Louis, tapi Louis tidak memberinya waktu untuk menolak. Dolores pun tiba di sekolah dan memperkenalkan dirinya kepada Jack. Ia percaya jika Jack adalah kepala sekolah Louis. Dolores bercerita jika baru saja ia bercerai sehingga Louis menjadi anak bandel. Jack tidak banyak berucap, Jack pun menyudahi pembicaraan setelah berkata bahwa Louis adalah anak yang pintar di sekolah sehingga Dolores tidak perlu cemas tentang Louis. Sebelum pergi, Dolores memberikan nomornya dan mengajaknya untuk makan siang nanti. Louis berterima kasih kepada Jack dan ia pun memasukkan Jack ke dalam gengnya. Dimulai hari itu, Jack selalu ceria saat ia pulang ke rumah. Jack berlari-lari di rumah dan menelpon ayahnya bahwa ia merasa senang di sekolah. Di hari libur, Louis datang ke rumah Jack dan mengundangnya untuk menginap. Karen sangat terkejut melihat Jack dengan cepat sudah memiliki teman. Ia pun mengizinkan Jack untuk menginap. Tapi mereka malah pergi ke rumah pohon, tempat Louis beserta gengnya berkumpul bersama. Beberapa anak tidak mau Jack masuk ke dalam gengnya. Tiba-tiba Louis memperlihatkan mereka majalah dewasa, di mana Jack bisa mendapatkannya dengan mudah,
serta akan mempermudah mereka untuk mendapatkan sesuatu. Dengan pernyataan tersebut, Jack pun diterima di geng Louis. Di hari selanjutnya, murid-murid bersiap berfoto kelas untuk buku tahunan sekolah. Mulai di hari tersebut, Jack menjadi anggota solid yang tidak bisa dipisahkan dengan geng Louis. Mereka selalu pergi ke rumah pohon hampir setiap hari. Mereka merayakan pesta Halloween bersama, serta Jack sering membeli majalah dewasa untuk teman-teman gengnya. Sampai suatu hari Jack membawa Pak Loren ke rumah pohon agar bisa bertemu dengan gengnya. Tetapi rumah pohon tersebut tidak bisa menahan berat beban sehingga rumah pohon pun rubuh. Semakin hari berlalu, Jack semakin menua. Rambutnya pun mulai rontok dan botak. Ia pun menutupinya dengan memakai gel hitam di rambutnya. Teman-teman Jack mulai mengumpulkan tulisan cita-cita di masa depan kepada Nona Marquez. Namun Jack belum memutuskan apa yang ia inginkan. Seorang anak perempuan menginginkan agar menikah di usia 20 tahun. Tapi ketika Jack berhitung, ia hanya bisa menikah ketika wujudnya berusia 112 tahun. Ia bergumam kepada dirinya bahwa ia ingin tetap hidup ketika ia dewasa. Hari-hari Jack semakin sulit ketika ia terjatuh dari tangga. Jack pun segera dibawa ke rumah sakit. Orang tua Jack tiba di sana, mereka begitu cemas dengan keadaan Jack. Dokter mengatakan bahwa Jack mengalami ketegangan parah karena percepatan multifikasi sel-sel di dalam tubuhnya. Dan yang paling menyedihkan bahwa Jack tidak memiliki banyak waktu untuk bertahan hidup. Setelah kembali ke rumah, Karen berkata kepada Jack bahwa mereka harus mengeluarkan Jack dari sekolah untuk kebaikan Jack. Tidak terima, Jack pun marah karena ia tidak mau berpisah dengan teman-temannya. Jack memohon kepada ayahnya untuk mengizinkannya pergi ke sekolah lagi. Tetapi orang tuanya tidak bisa membiarkan Jack setelah mengetahui apa yang telah terjadi. Karen dan Brian membicarakan tentang Jack di kamar mereka, sementara Jack menemukan korek api di mana terdapat nomor telepon Dolores dan nama sebuah klub. Jack lalu kabur untuk pertama kalinya dan mendatangi klub tersebut. Di sana ia bertemu dengan seorang pria bernama Paul dan minum-minum dengannya. Tidak lama kemudian ia bertemu dengan Dolores dan mulai berdansa. Di tengah suasana Dolores mencoba mencium Jack, tapi Jack merasa risih karena Dolores adalah ibu Louis. Jack mencoba menjauh dari Dolores, tapi tidak sengaja Jack menabrak pria yang sedang mabuk dan pria itu mengajaknya untuk berkelahi. Jack kemudian mengejek pria mabuk hingga wajah Jack ditonjok olehnya. Akhirnya Jack berakhir di penjara karena berkelahi di klub. Dolores pun membayar denda hingga Jack bisa keluar, kemudian ia mengantar Jack pulang ke rumah. Untungnya orang tua Jack sedang tidur sehingga ia tidak mendapatkan masalah. 2 minggu sudah berlalu. Jack hanya termenung dan menyendiri di kamarnya sepanjang waktu. Teman-temannya datang setiap hari untuk bertemu dengannya, namun Jack tidak mau keluar dari rumah. Karen kemudian menelpon Loren untuk datang ke rumahnya. Ia berharap Loren bisa membuat Jack agar mau keluar dari kamarnya. Jack berbicara dengan Loren dan Jack tidak mau belajar apapun. Menurutnya semua pelajaran tidak akan berguna untuk dirinya karena ia tidak akan hidup lama lagi. Beberapa hari kemudian Louis mengumpulkan teman-teman sekolahnya di depan rumah Jack dan memanggil Jack untuk keluar rumah. Di hari selanjutnya Jack memutuskan untuk kembali ke sekolah. Kali ini orang tua Jack mengizinkan Jack bersekolah lagi. Mereka tahu bahwa Jack begitu senang di sekolah. Semua murid di kelas terlihat begitu gembira melihat Jack kembali ke sekolah. 7 tahun kemudian Jack beserta teman-temannya sudah berada di hari kelulusan SMA. Jack sekarang nampak begitu tua dengan uban di rambutnya serta keriput di wajahnya. Jack naik ke podium yang memberikan pidato di mana berisi tentang hidup sangatlah pendek sehingga jadikanlah hidupmu spektakuler serta berarti. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan
terima kasih, dan hatur nuhun. You ah keboy.